Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial tentang penggunaan tekstur dalam bahasa pemrograman OpenGL. Langsung saja kita masuk ke program. Di sini saya telah menyediakan satu buah project, yaitu tutor 9. Di sini adapun program-program yang kita perlukan adalah diantaranya itu header bmp.h untuk ini untuk melakukan atau memanggil proses dari kelas bmp.cpp. Jadi bmp.h dan bmp.cpp ini digunakan untuk nanti kita akan gunakan untuk proses pengambilan gambar atau load gambar berupa BMP. Langsung saja saya jelaskan ke programnya, program 9. Sini header yang diperlukan adalah sebagai berikut. Seperti biasa, lalu jangan lupa diincludekan bmp.h yang nantinya akan merujuk ke bmp.cpp. Jadi ini harus kita includekan karena kita akan menggunakan kelas bmp.cpp untuk meload gambar BMP yang akan kita gunakan nantinya untuk tekstur. Nah, lalu struktur program ini adalah yang pertama ada beberapa global variable, diantaranya ini untuk ini zpos untuk posisi sumbu z pada model, ini untuk rot adalah yang nanti akan digunakan untuk perubahan rotasi dari model yang akan kita gambar. Nah, lalu di sini ada beberapa variabel yang ini akan digunakan untuk efek-efek like dari tekstur dari dimensi nanti. Jadi ini nanti akan ditambahkan berupa like ambient, diffuse, dan precision. Lalu juga ada filter. Nah, filter dan tekstur ini digunakan untuk jadi menampung 3 buah array. Jadi tekstur ini digunakan untuk menampung tekstur-tekstur yang akan kita gunakan, sedangkan ini adalah rujukannya. Jadi tekstur ini akan digunakan sebagai parameter dari array tekstur ini. Jadi filter 0 misalnya 1. Jadi tekstur ini kan terbagi menjadi beberapa filter, ada nearest filter, terus juga ada linear dan map tekstur. Jadi nanti didefinisikan dengan array ini dengan filter. Misalnya filter sama filter 0, maka nearest yang akan dipanggil. Selanjutnya 1 linear dan 2 map. Nah, kemudian ke fungsi main ya. Fungsi main yang kita gunakan adalah seperti biasa, yaitu ada buat konfigurasi Windows, buat registrasi callback function, dan init serta include main loop. Untuk konfigurasi Windows sendiri menggunakan beberapa fungsi, yaitu diantaranya display mode-nya double or depth, lalu Windows size-nya 500x500, width height-nya, lalu posisinya 00 masih, titelnya simple. Callback yang kita gunakan adalah display func untuk menampilkan gambar ketika Windows di load, lalu keyboard func ketika beberapa inputan dari keyboard dimasukkan, lalu timer event, lalu timer func berdasarkan waktu, lalu reshape func berdasarkan perubahan ukuran Windows. Nah, lalu kita masuk ke init ke init dulu ya. Nah, di init ini yang dipanggil pertama adalah load guest texture, load gl texture, not load gl texture. Jadi kalau misalnya dia enggak, jadi dipanggil prosedur ini ada di atas. Nah, jika seandainya false, nilai kembalian dari ini itu bernilai false, nilai defaultnya, maka si init akan mereturn, dan artinya fungsi-fungsi yang digunakan untuk tekstur tidak dipanggil. Sedangkan kalau misalnya menghasilkan nilai true, maka dia akan lanjut ke sini dan mereturn nilai true. Nah, lalu untuk menggunakan tekstur kita harus enable dulu gl tekstur, lalu kita gunakan juga efek smooth shading, lalu background, kemudian di enable juga gl depth testnya.
Lalu ini untuk efek yang variabelnya didefinisikan di atas tadi, like ambient, lalu di enable kan CLX. Nah lalu kemudian setelah ini itu ke load texture tadi ya, jadi dia memanggil load CL texture. Nah untuk load CL texture sendiri ini akan memanggil satu buah file yang telah kita definisikan di sini, misalnya namanya apa gitu. Nah terus kemudian jika ada file itu, maka akan dicek apakah, jika misalnya ada, maka status diubah jadi true, lalu di generate teksturnya 3 buah. Lalu yang pertama itu nearest, lalu kemudian yang kedua itu linear, dan yang ketiga adalah bitmap. Ini tekstur parameter, sedangkan ini untuk tekstur image, settingan tekstur image untuk berapa lebar, tinggi, terus warna. Nah kemudian jika misalnya tekstur tadi ada yang kita load, maka dia akan otomatis pointernya akan dibersihkan atau memorinya akan dikosongkan kembali untuk meload yang baru lagi nanti. Lalu kemudian tadi ada untuk registrasi callbacknya ada display, keyboard, timer, dan receive. Nah untuk display sendiri itu seperti biasa, clear dan flash serta swipe buffer. Lalu kemudian polygon mode yang dimasukkan, front, back, dan fill, lalu di load. Kemudian translasinya, titik translasi awal, rotate. Lalu jangan lupa bind stack teksturnya, tekstur apa yang di bind. Lalu ini untuk penggambaran model, front face, top face, side face. Ini colornya. Lalu ini teks koordinatnya, tekstur koordinat. Ini untuk vertex, bangun. Nah lalu kemudian untuk callback keyboard itu yang dibaca adalah inputan lebih kecil koma, maka dia akan mengurangi sumbu Z. Kemudian kalau misalnya lebih besar, dia akan menambah 0,1. Lalu kalau misalnya F atau F yang diketik, maka filternya akan berubah, filternya akan ditambahkan satu parameter. Jadi yang tadinya 0 kan, yang tadinya misalnya nearest, maka akan berubah jadi linear dan bitmap jika ditekan lagi gitu. Kemudian kalau misalnya lebih dari 2, dia akan kembali lagi ke teks tipe filter tekstur yang pertama. Kemudian untuk timeout standar itu hanya untuk merubah rotasi, pergerakan, dari display, dari tampilan, lalu memanggil function timeout itu lagi. Lalu untuk resize itu yang terakhir, untuk resize seperti biasa menggunakan viewport, matrix mode-nya proyeksi, lalu matrix mode ya ininya proyeksi dengan model view, lalu di load identity-nya, lalu dibuat settingan perspektifnya berdasarkan width dan height dari window. Nah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ini tampilannya. Nah ini kalau ini artinya tidak terbaca ininya, file image-nya. Kalau misalnya terbaca, maka dia akan tampil di sini gambarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.